Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Yuk belanja di Tarbiyah Sunnah Mart. Dengan belanja di Tarbiyah Sunnah Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alladzi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak nikmat sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kita bisa sama-sama bertatap muka, ya, walaupun dengan jarak jauh seperti itu. Semoga di tengah wabah yang sedang melanda kita ini, kita diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan rizki-rizki kita, kemudian juga Allah mudahkan urusan kita. Karena memang sesungguhnya wabah ini adalah ujian bagi kita. Wabah corona yang sedang menimpa kita ini tidak lain, ada banyak manfaat yang diantaranya Rasulullah SAW sebutkan, ma yamradu mu'min wala mu'minah illa hattallahu bidzalika khatayah kama tahuttul waraqatu minasyajar. Kata Rasulullah SAW mengibaratkan bahwa musibah yang diterima oleh seorang mukmin, penyakit yang dialami oleh seorang mukmin, seperti wabah yang kita alami sekarang, musibah yang kita terima sekarang, kesulitan yang kita derita sekarang. Apa hikmahnya kata Rasulullah SAW? Maka Rasulullah SAW gambarkan seperti pohon, ya, seperti pohon yang lebat dengan dedaunan. Maka pohon yang lebat itu ibarat kita yang penuh dengan dosa. Bagaimana cara untuk menghilangkannya? Yaitu apabila kita bersabar atas cobaan yang Allah berikan tersebut, maka Allah akan hapuskan dosa-dosa tersebut. Allah akan rontokkan dedaunan dari pohon-pohon yang lebat tadi, hingga kita lepas dari dosa-dosa tersebut. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kita semua dihapuskan dosanya setelah kita bersabar dengan wabah yang kita alami pada beberapa bulan ini. Salawat serta salam mari kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya, putra-putrinya, istri-istrinya, para sahabatnya. Semoga kita semua dikumpulkan bersama mereka di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Seperti yang disampaikan tadi oleh Cipi, insyaallah kita pada pagi hari ini kita akan membahas tentang sirah nabawi, ya, tentang perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia terbaik yang pernah berjalan di muka bumi, yang kisah-kisahnya tidak pernah membuat kita bosan, selalu kita tercharge, selalu kita termotivasi setelah membaca kisah-kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sosok yang seharusnya kita cintai melebihi dari diri kita sendiri, melebihi keluarga kita, putra-putri kita, orang tua kita. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaikum. Tidak beriman, ya, seorang di antara kalian sampai aku dicintai, aku lebih dicintai, ya, dari siapa? Min waladihi, daripada anaknya, wa walidihi, dan daripada orang tuanya, wan nasi ajmain, dan seluruh manusia. Tidak beriman, tidak lengkap imannya, ya. Maka kita semua hendaknya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana para sahabat terdahulu, ya, para salaf begitu mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebenar-benarnya cinta, bukan sekadar cinta palsu, tapi sebenar-benarnya cinta. Kita akan lihat beberapa potongan kisah para sahabat dan juga kisah para salaf terdahulu.
Lihat bagaimana khalifah kedua Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu suatu waktu memegang tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjabat tangan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika berjabat tangan, apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Yang Umar ini kita kenal dengan sosok yang sangat tegas, sosok yang tidak suka bercanda. Kalau kita suka bercanda, maka Umar bin Khattab ini nggak suka bercanda. Umar bin Khattab ini tidak suka basa-basi. Ya, kalau kita nih senang untuk berbasa-basi busuk, gitu ya. Umar bin Khattab tidak. Ya. Apa kata Umar bin Khattab di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Umar bin Khattab berkata, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya, sesungguhnya engkau lebih aku cintai, illa min nafsi. Engkau aku cintai lebih daripada segala sesuatu kecuali dari diriku," kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka kata Rasulullah SAW, "Lah ya Umar, belum ya Umar, belum sempurna, belum sampai di situ." Maka Umar bin Khattab pun berpikir, lalu berkata yang kedua kalinya, "Wallahi, al-an la anta ahabbu ilayya hatta min nafsi." Sekarang wahai Rasulullah SAW, engkau jauh lebih aku cintai bahkan dari diriku sendiri, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar perkataan Umar bin Khattab, "Al-an ya Umar, al-an ya Umar, sekarang wahai Umar. Telah lengkap imanmu sekarang wahai Umar. Telah sempurna imanmu sekarang wahai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu." Itu bagaimana cintanya Umar bin Khattab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tidak beriman di antara kalian, seorang di antara kalian sampai aku lebih dicintai daripada orang tuanya, anak-anaknya, dan bahkan dari dirinya sendiri." Lihat potongan kisah para sahabat yang lain. Seorang sahabat menangis terseduh-seduh. Berurai air mata. Maka melihat sahabat yang begitu bersedih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya kepada sahabat tersebut, "Kenapa engkau menangis, wahai sahabatku?" Maka jawaban sahabat tersebut, "Ya Rasulullah, tadzakartul maut. Aku mengingat kematian ya Rasulullah." Rasulullah pun bertanya balik, "Wa ma sya'nul maut?" Memang apa yang kau takutkan daripada kematian? Kau ingat kematian, lalu apa yang kau takutkan? Semua manusia akan mati. Apa jawaban sahabat tadi? "Ya Rasulullah, aku takut mati karena jikalau aku mati, maka aku tidak bertemu denganmu, wahai Rasulullah. Aku tidak lagi bisa bertanya kepadamu, wahai Rasulullah. Aku tidak bisa lagi bermajlis menuntut ilmu kepadamu, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Apa yang ditakutkannya? Yang ditakutkannya tidak lain adalah jauh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia takut rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Cintanya para sahabat radhiyallahu anhum terhadap kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cinta mati. Sebenar-benarnya cinta. Maka apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat sahabatnya menangis, takut rindu tatkala berpisah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Al-mar'u ma'aman ahabbah." Jangan menangis. Sesungguhnya manusia akan dikumpulkan di hari akhirat nanti bersama orang-orang yang dicintainya. Apabila engkau mencintaiku, maka sesungguhnya engkau akan dikumpulkan bersamaku di akhirat bersamaku. Allahu Akbar. Bagaimana istimewanya tatkala kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka di antara keutamaannya kita akan dikumpulkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat.
Semoga seluruh kita yang berada di sini, seluruh pendengar Radio Tarbiyah Sunnah dimanapun Anda berada, kita dikumpulkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat, ya, dengan cara kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang Badui, ini kisah yang lain, ya. Dalam riwayat dikatakan seorang Badui datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Badui ini? Dia berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, mata sa'ah. Wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kapan terjadinya hari kiamat ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala ditanya tentang kapan hari kiamat terjadi, Rasulullah balik bertanya. Pertanyaan yang jauh lebih bermanfaat daripada yang ditanyakan. Jawaban yang jauh lebih bermanfaat daripada yang ditanyakan oleh orang Badui tadi. Apa jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah balik bertanya, Wa madza a'dadta laha? Lalu apa yang engkau persiapkan untuk hari kiamat yang pasti akan terjadi? Jawaban Badui tadi apa? Badui tadi menjawab, Hubbullah wa rasuluhu ya Rasulullah. Aku tidak menyiapkan apa-apa ya Rasulullah, kecuali cintaku kepada Allah dan kepada Rasulnya sebenar-benarnya cinta. Allahu Akbar. Yang disiapkan Badui tadi apa? Tidak lain hanya mencintai Allah dan Rasulnya. Apa jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Anta, engkau, Anda wahai seorang Badui, ma'aman ahbabta. Sesungguhnya engkau akan dikumpulkan bersama orang-orang yang engkau cintai. Kita semua akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai nanti di hari akhir. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semoga tatkala kita membahas sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada pagi hari ini akan menumbuhkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita bisa diberikan fadilah, keutamaan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dikumpulkan bersamanya di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan semoga kita semua dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga Firdaus. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah, kita akan membahas sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimulai dari sebelum hijrah hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah. Kita akan mulai membahas sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai dari kelahirannya, yang dimana kelahirannya adalah pembuka atas kegelapan yang ada di muka bumi ini, kejahiliahan yang ada di muka bumi ini, hingga akan kita bahas juga kematiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan musibah terbesar yang dialami oleh seorang mukmin, yaitu kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan membahas bagaimana jerih pedihnya, bagaimana kisah kuatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengemban amanah kenabian, berdakwah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicaci, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilempari batu hingga berdarah kakinya, hingga berdarah tubuhnya. Beberapa kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicoba untuk dibunuh, ya, oleh kaumnya sendiri. Allahu Akbar. Ya, karena berdakwah, karena cintanya kepada umatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah putus asa mengemban amanahnya. Dalam berdakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berhenti. Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilempari batu, dicekcik oleh Utbah, gitu, diberikan kotoran hewan di atas pundaknya ketika sholat. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berputus asa? Tidak. Maka kita teladani hal tersebut. Ya, tatkala kita berdakwah, kita tidak mudah
menyerah kita, sehingga tatkala kita membaca sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bisa meneladani bagaimana dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebarkan Islam. Kita akan bahas bagaimana perjuangan jihad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melawan kaum kufar, kaum kafirin. Ya, bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan bersama orang-orang kafir. Ya, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang kepada memerangi kaum kafir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak begitu saja brutal, ya, tidak brutal tatkala memerangi mereka, tapi dengan akhlaknya. Begitu juga tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermuamalah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminjam uang kepada orang Yahudi, kepada orang kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdagang, ya, kepada orang-orang non-muslim dan bermuamalah kepada orang-orang non-muslim. Ya, kita akan lihat bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala bermuamalah baik kepada seorang muslim, begitu juga kepada orang non-muslim. Tatkala kita membahas sirah nabawi ini, tidak lain kita menginginkan agar kita semua bisa meneladani, ya, bukan sekedar kita bersendau gurau. Ya, tatkala seseorang menceritakan kisah orang lain, mungkin ada yang hanya sekedar bersendau gurau semata. Tapi tatkala kita membahas sirah nabawi di sini, tujuan kita tidak lain adalah untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam satu ayat, ya, dalam surat Al-Ahzab, kata Allah Subhanahu wa taala, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh, ya, telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik, yang kita sebagai umatnya, kita yang mengaku sebagai umatnya, ya, hendaknya kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teladan terbaik yang ada di muka bumi ini. Jamaah yang dirahmati Allah, hadirin pendengar radio Tarbiyah Sunnah dimanapun Anda berada, kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala aspek. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar masjid, kita teladani. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menggunakan kaki kiri atau kaki kanan. Kaki kiri. Ya, begitu juga tatkala masuk masjid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan kaki kanan. Dari hal-hal yang terkecil, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk WC, pakai kaki apa, ACP? Kaki kiri. Jangan kebalik, ACP. Tatkala keluar pakai kaki kanan. Ya, dari hal yang terkecil, lihat ACP, ya, masya Allah. Ya, hal terkecil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan, kita hendaknya meneladani hal tersebut. Ya, zikir-zikir tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak masuk WC, keluar WC, masuk masjid, keluar masjid, gitu ya. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyisir rambutnya, bayangkan, ya, menyisir rambutnya pun kita hendaknya meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu adalah bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua tadi mengaku kita cinta Nabi, benar ya, ACP ya? Salah satu buktinya apa? Yaitu meneladani, mutaba'ah, ittiba. Ya, kita ikuti seluruh sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tatkala menyisir dimulai dari kiri menuju ke kanan, kita ikuti. Ya. Dan kita mendapatkan pahala tatkala kita melakukan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita tatkala melakukan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala yang sangat besar. Jamaah yang dirahmati Allah, kenapa kita membahas sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita bahas sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai kita, umatnya. Bagaimana kita tidak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu mencintai umatnya. Di penghujung akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal di pangkuan siapa? Cepi? Istrinya Aisyah. Istrinya Aisyah, benar sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal di pangkuan istrinya Aisyah. Dan di sekitarnya ada anaknya, ya, ada Fatimah. Begitu juga ada sepupunya Ali, ya, dan lain-lainnya. Ya tidak, ya sudah pasti ada Aisyah di situ. Ya. Maka tatkala akhir hayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di penghujung tiupan hirupan nafas terakhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan? Apakah istrinya Aisyah yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah anaknya yang ada di depan matanya Fatimah? Atau Ali bin Abi Thalib dan sahabat-sahabat lainnya? Siapa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan? Umatnya. Ummati, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ummati, masya Allah. Ada hadiah nggak ini untuk KCP? Masya Allah. Kejawab terus. Kejawab terus ini. Masih yang diingat. Ya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di penghujung akhir hayatnya, ummati. Umatku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rindu kepada umatnya, rindu kepada kita yang mengaku sebagai umatnya. Semoga kita semua diakui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita tidak mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal beliau begitu begitu cinta kepada kita, rindu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan di akhir hayatnya yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ummati. Allahu Akbar. Dan masih banyak dalil yang menyebutkan bagaimana kecintaan, bagaimana kerinduan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata. Ya, apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih Muslim ini? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wadittu anna qad ra'ayna ikhwanana." Ya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya ketika itu. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Aku rindu. Ya, sesungguhnya aku rindu kepada saudara-saudaraku. Ya. Aku ingin melihat saudara-saudaraku, saudara-saudara kita. Maka mendengar hal tersebut, para sahabat terkejut. Ya. Para sahabat kaget. Ya. Siapa yang dimaksud oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bukankah kita ini saudaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bukankah kita ini adalah ikhwannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka para sahabat pun bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, alasna ikhwanuka ya Rasulullah, bukankah kita ini adalah saudara-saudaramu wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka apa jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bukan, ya, antum ashabi, ya, sesungguhnya kalian ini bukan saudaraku. Sesungguhnya kalian ini siapa? Adalah para sahabatku. Lalu siapa saudara-saudaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini pertanyaan juga nih. Siapa saudara-saudaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis selanjutnya? Ikhwanuna alladzina lam ya'tu ba'du. Ya, sesungguhnya saudara-saudara kita nih, siapa mereka? Adalah orang-orang yang belum melihatku, ya, yang belum bertemu denganku. Ya, tapi mereka beriman kepadaku, mereka mencintaiku setulusnya. Ya, itu adalah saudara-saudaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semoga kita semua di sini, ikhwan, ya, AKCP, kemudian Ana juga dan seluruh pendengar radio Tarbiyah Sunnah dimanapun Anda berada, semoga kita semua termasuk saudara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dengan cara apa? Dengan cara kita beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka Nabi Muhammad SAW begitu merindukan kita. Lalu kenapa kita tidak merindukan Rasulullah SAW?
Kenapa kita tidak cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sebagaimana para sahabat begitu mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat ini cinta mati, sangat cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka pun dengan cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka dikumpulkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga tertinggi, yaitu surga Firdaus, ya, karena kecintaan mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan kita? Kita tanyakan kepada diri kita, apakah kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebenar-benarnya cinta, ya, atau cinta kita hanya cinta palsu, ya? Atau cinta kita ini hanya basa-basi, ya, hanya sekedar basa-basi busuk yang hanya ada di mulut kita, tapi di hati kita tidak ada cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus introspeksi diri, ya, kita harus tanyakan kepada diri kita, ya, apakah kita sudah benar-benar mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau kita hanya berbasa-basi. Lalu apa saja kiat-kiat agar kita bisa mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebenar-benarnya cinta? Mungkin Cepi sudah tahu nih. Belum. Kiat-kiatnya apa nih Cepi nih? Waduh, belum. Belum tahu ya, insya Allah. Kita akan bahas insya Allah sama-sama di sini ya, Cepi ya. Yang pertama di antara kiat agar kita bisa mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebenar-benarnya cinta. Apa yang pertama? Yaitu dengan cara kita membahas, ya, kita membaca sirah-sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita membahas dan kita baca bagaimana kisah-kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala berdakwah. Tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, bagaimana ujian yang diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tegar di atas ujian tersebut. Ya. Kita dengan membaca sirah ini kita akan melihat bagaimana akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan melihat bagaimana muamalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pepatah kita kan mengatakan bagaimana Cepi? Tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Ya. Tak kenal maka tak sayang. Maka bagaimana agar kita sayang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Agar kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak lain adalah dengan kita caranya mengenal, ya, lebih dalam siapa sebenarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa sebenarnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan perantara, ya, program ini, gitu ya, dan juga dengan mungkin mendengar ceramah-ceramah yang lain, juga dengan cara membaca, ya, kisah-kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab-kitab sirah, ya. Semoga dengan hal demikian bisa menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sayangnya generasi kita ini lebih banyak yang mengenal tokoh-tokoh politik. Ya. Generasi kita ini ACP gitu ya, mungkin generasi kita dan generasi setelah kita. Ya. Kita ini lebih senang membaca kisah-kisah politikus. Ya, sebagian yang lain atlet-atlet gitu ya. Atau inspiratif pengusaha. Pengusaha gitu ya. Atau apa lagi? Kisah-kisah sukses yang lain. Ya mungkin bagi kita mereka sukses di dunia gitu ya. Mungkin kita mengira mereka ini orang-orang yang sukses di dunia. Tapi kita katakanlah mereka sukses di dunia. Tapi apakah kita bisa menjamin mereka ini adalah orang-orang yang sukses di akhirat? Bisa menjamin? Nggak ada. Kita nggak bisa menjamin hal tersebut. Ya. Untuk mungkin anak-anak kita atau saudari-saudari kita gitu ya, yang perempuan-perempuan mungkin lebih senang mengenal kisah-kisah tentang artis-artis Korea gitu ya. Masya Allah. Ada kayak gitu ACP? Terlihatnya ada, Ustaz. Ada ya, bahkan banyak. Banyak. Banyak.
Betul. Dan keluhan dari orang-orang tua di pesantren pun, anak-anak pesantren juga ternyata kenal artis Korea. Nggak tahu Gitu? dari mana itu. Masya Allah, mungkin waktu pulang gitu Waktu ya. pulang kayaknya. Pulang ke rumah gitu, jadi kayak kuda lepas gitu. Masya Akhirnya Allah, ya. kesempatan gitu. Waliyadzubillah. Ya. Bahkan ada kisah ya akhwat kita gitu ya. Sampai ketika bertemu dengan artis Korea pingsan. Oh, Allahu Akbar. artis Korea pingsan. Itu gara-gara cinta mati sama Artis Korea. sama artis Korea. Hati-hati. Ya jangan sampai kita cinta mati sama artis Korea gitu kan. Karena akan dibawa mati, benar akan dibawa mati. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, al-mar'u ma'aman ahabba. Kata Rasulullah SAW bahwa seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Ini akhwat-akhwat kita nih ya. Anak-anak kita dan lainnya. Gitu ya. Tatkala mereka mencintai, katakanlah tadi artis Korea atau atlet-atlet sepak bola gitu ya. Kalau yang muda-muda nih sukanya nontonnya kan nonton bola gitu ya. Ada pendukung Persib mungkin di sini. Gitu. Atau pendukung Liga Inggris dan lainnya ya. Liga Eropa gitu. Mereka lebih kenal mungkin sekelas Lionel Messi gitu. Tahu Cristiano Ronaldo gitu ya. Gitu ya, dan lain-lainnya. Atau siapa antum kenal siapa? Nggak tahu. Oh, nggak tahu ya, Masya Allah. Bagus ini antum ya. Ana malah tahu gitu kan. Berarti Ana juga ya sekali nonton gitu kan. Masya Allah. Ya, baik. Begitulah keadaannya ya. Kita lebih banyak mengenal tokoh-tokoh yang mungkin kita anggap sukses di dunia. Maka hendaknya kita ganti. Ya, kita ganti tatkala kita suka membaca kisah-kisah inspiratif tadi gitu ya, orang-orang sukses gitu ya dalam usahanya dan lain-lain. Maka kita ganti dengan membaca Rasulullah SAW, kisah-kisah Rasulullah SAW yang sukses di dunia maupun di akhirat. Ya, yang bahkan Rasulullah SAW ini adalah orang pertama yang akan masuk surga. Yang dikatakan dalam hadis bahwa surga tidak akan dibukakan kecuali diketuk oleh siapa? Oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW sudah dipastikan bagaimana suksesnya sebagai pedagang. Mungkin kita pengen mencari kisah-kisah inspiratif tentang orang yang sukses dalam berdagang. Itu semua ada di dalam Rasulullah SAW. Rasulullah ini adalah seorang pedagang. Ya, dan Rasulullah juga adalah seorang guru yang mengajari para sahabat. Ya. Maka apapun profesi kita, ya, apapun kita, siapapun kita, hendaknya kita menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan kita, panutan kita, ya. Sehingga kita tumbuh cinta kita kepada Rasulullah SAW. Lalu yang kedua, cara agar kita bisa mencintai, agar kita bisa menumbuhkan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Apa kiat yang kedua? Kiat yang kedua tidak lain adalah dengan cara meneladani Rasulullah SAW, dengan cara mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Karena semakin kita mengerjakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, semakin banyak sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang kita kerjakan, gitu ya, maka akan semakin tumbuh cinta kita kepada Rasulullah SAW. Kalau kita tanya misalkan, siapa orang yang paling mencintai Rasulullah SAW? Siapa ACP ini? Abu Bakar kalau tidak Abu salah. Bakar. Ya, nah. Tadi kayak ada bocoran gitu ya? Bocoran siapa ya? Enggak bocoran ya tadi ya? Iya ya. Abu Bakar, katakanlah Abu Bakar As-Siddiq gitu ya. Abu Bakar As-Siddiq ini adalah sahabat Rasulullah SAW. Dan benar jawaban antum tadi kalau mengatakan benar, apabila Abu Bakar ini adalah orang yang paling mencintai Rasulullah SAW. Masya Allah. Gitu ya. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq bisa begitu mencintai Rasulullah SAW? Yang ana tahu sih
Abu Bakar itu kan teman sepermainan Rasulullah, gitu, Ustaz. Jadi, Teman sepermainan iya, gitu ya, Masya jadi Allah. sepantaran kalau tidak salah sih. Seumuran Iya, kurang lebih. Karena memang gitu. beda 2 tahun. Oh, Masya Iya, karena memang beda 2 tahun. Jawabannya kenapa sangat cinta? Sebenarnya tadi ada poin yang tadi disampaikan. Kenapa? Karena Abu Bakar As-Siddiq ini adalah orang yang selalu mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sesuatu, maka segera dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala menyuruh para sahabatnya, ya, zikir, maka Abu Bakar As-Siddiq adalah orang pertama. Ya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh para sahabatnya untuk bersedekah, maka siapakah yang pertama kali bersedekah? Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Selalu meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sunnah-sunnahnya selalu dikerjakan. Ya. Nah, karena Abu Bakar As-Siddiq selalu mengerjakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Begitu juga dengan para sahabatnya yang lain. Ini para sahabat ini adalah orang yang paling mencintai Rasulullah SAW. Mungkin kita ada yang mengatakan kita ini orang yang paling mencintai Rasul. Ya. Tapi orang yang paling mencintai Rasulullah SAW tidak lain adalah para sahabatnya. Kita lihat bagaimana mereka memuliakan Rasulullah SAW dengan cara tadi. Apa? Dengan cara mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah orang-orang yang paling mutaba'ah, orang-orang yang paling ittiba, yang paling mengikuti, ya, sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga muncul cinta kepada mereka, ya, cinta mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, begitu juga pendengar radio Tarbiyah Sunnah dimanapun Anda berada. Kemudian kita akan membahas, ya, pada poin kali ini bagaimana manfaat, gitu ya, manfaat dari mempelajari sirah nabawiyah. Setelah kita tadi membahas panjang lebar bagaimana keutamaan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian juga apa kiat-kiat agar kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kita sekarang akan membahas bagaimana apa saja manfaat yang bisa kita peroleh dengan belajar, dengan membaca kisah-kisah tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kiat manfaat yang akan kita terima dengan membaca sirah-sirah Rasulullah, mempelajari sirah-sirah Rasulullah, mendengarkan kajian-kajian tentang sirah Rasulullah sangat banyak. Ya, sangat banyak manfaatnya. Ya. Yang diantaranya tadi, ya, kita bahas adalah agar kita bisa meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sih kesehariannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan apabila kita bahas poin per poin ini akan sangat panjang, ya, ACP. Ya, waktunya sangat panjang. Sedangkan kita waktunya di sini waktunya berapa menit ini? Sampai selesai. Sampai selesai insya Allah. Kalau gitu kita ringkas gitu ya. Mungkin kita padatkan gitu ya. Apa saja manfaat-manfaat dengan membaca kisah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin anak akan ringkas seperti yang ada pada surat Hud. Gitu ya, dalam surat Hud ayat 120 itu diceritakan bagaimana di situ ada beberapa manfaat, ya, mempelajari sirah. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 120? Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul." Ya, "Ma nusabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin." Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 120? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dan kami kisahkan, ya, kisah-kisah para rasul." Kalau di sini Allah Subhanahu wa taala kisahkan kepada siapa? Khitabnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami kisahkan kisah-kisah para rasul, ya. Apa manfaatnya? Ya. Yang pertama adalah manusabbitu fuadak, ya, untuk memperkuat imanmu, gitu ya. Kemudian yang kedua apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Wa mau'izah, gitu ya, sebagai nasihat, gitu ya. Wa dzikra lil mu'minin, dan sebagai peringatan kepada orang-orang mukmin. Kita akan bahas poin per poin. Apa yang pertama tadi ACP?
untuk memperkuat iman. Untuk memperteguh gitu ya, memperkuat iman kita. Ya, untuk meneguhkan keyakinan kita. Gitu ya, agar kita tatkala kita futur, kita ini sering futur gitu ya. Kita ini gampang bosan. Kita ini seorang manusia tatkala mungkin tatkala kita diberikan wabah seperti ini. Ya, kita nggak bisa kemana-mana ya, hashtagnya di rumah aja gitu kan. Mungkin kita bosan gitu ya, kita bosan di rumah. Karena memang itu tabiat seorang manusia, kita cepat bosan. Lalu bagaimana agar kita mendapatkan motivasi lagi dalam hidup ini, agar memperbaharui lagi keyakinan kita dengan cara adalah membaca sirah-sirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengemban amanah dakwah, gitu ya. Dan memang itu adalah fitrah manusia. Ya, fitrah manusia itu gampang bosan. Lalu apa caranya agar kita agar hilang kebosanan kita? Adalah dengan cara membaca kisah agar hati kita ini lunak. Ya, agar hati kita ini tidak keras. Karena di antara cara agar kita bisa melunakkan hati kita adalah dengan cara membaca kisah-kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hati kita menjadi lunak. Ya. Kemudian yang kedua, apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Wa mau'izah. Ya, yaitu sebagai nasihat. Ya. Agar kita tidak tertipu gemerlap dunia. Karena kita ini sering sekali tertipu oleh dunia. Padahal dunia ini adalah fana. Ya. Dunia ini akan sirna, akan hancur semua yang ada di muka bumi ini. Dan bumi pun akan hancur. Tapi sering kita tertipu oleh dunia. Hingga kita lalai. Kita meninggalkan sholat. Wal'iyadzubillah. Ya, sebagian dari kita juga mengakhirkan sholat. Ya, gitu ya. Sebagian kita kikir. Ya, tidak mau bersedekah. Kita mengira bahwa harta yang ada pada kita ini akan kekal. Ya. Padahal semuanya akan hancur. Dan yang akan kekal adalah amal ibadah kita. Salat kita, sedekah kita itu adalah al-baqiyatus shalihat. Gitu ya. Amalan-amal yang akan kekal. Ya. Maka dengan cara kita melihat kisah-kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan belajar zuhud dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan belajar wara' dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hidupnya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya mengambil yang diperlukan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan meninggalkan hal-hal yang sebenarnya halal, boleh dilakukan, tapi hal tersebut ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Maka hendaknya kita sebagai umatnya juga meninggalkan hal-hal yang sebenarnya halal, tapi mungkin bisa melalaikan kita. Ya, seperti mungkin bermain game. Maka kita tidak banyak bermain game. Ya. Tatkala kita ditanya apa hukumnya bersendau gurau, kemudian kita apa hukumnya mungkin ngobrol gitu ya dengan sesama kita, dengan tetangga gitu ya. Itu bisa dikatakan halal, ya, hukumnya halal. Ya, tapi apabila hal tersebut tidak ada manfaatnya, maka kita tinggalkan. Ya, kita tinggalkan hal tersebut. Kita berusaha untuk hidup zuhud. Begitu juga dengan harta, kita zuhud dari harta. Ya, begitu juga dengan wara, gitu ya. Semoga kita semua diberikan kezuhudan dan kewaraan, insyaallah. Kemudian yang terakhir, apa faedah yang kita bisa dapatkan, manfaat yang kita bisa dapatkan dari membaca sirah-sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dalam ayat ini disebutkan wa dzikra lil mu'minin, sebagai peringatan, ya, untuk kaum orang yang beriman, ya, kaum mukminin, kepada orang-orang yang beriman. Ya. Kita diberikan peringatan bagaimana orang-orang terdahulu dimusnahkan, ya, dihancurkan. Lihat bagaimana orang-orang kafir, Abu Jahal, ya, kemudian juga ada Abu Lahab. Bagaimana mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, karena kekufuran mereka. Begitu juga
orang-orang yang munafik seperti siapa? Abdullah bin Salul. Namanya bagus. Siapa namanya, Cepi? Abdullah. Ya. Abdullah ini dalam hadis dikatakan ahabbul asma ilallah, ya, nama terbaik, ya, sebaik-baiknya nama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Abdullah. Ya. Tapi apakah semua orang yang bernamanya Abdullah ini orang yang baik? Enggak. Ya, maka kita jangan tertipu. Ya, jangan tertipu. Ini pelajaran hidup. Ya, ini pelajaran hidup bagi kita. Dari sirah Rasulullah SAW kita juga bisa belajar hidup. Bahwa tidak semua orang yang namanya baik, gitu ya, Abdullah atau Muhammad, gitu. Mungkin kita sering mendengar ada di televisi, gitu ya, atau di media-media. Masya Allah, namanya baik. Tapi ternyata dia sangat benci kepada agama kita, ya, sangat memusuhi Islam. Jangan kaget, ya, karena bahkan di zaman Rasulullah SAW pun banyak orang-orang yang mengaku bahwa mereka ini orangnya yang baik. Orang-orang munafik itu banyak, bahkan dari zaman Rasulullah SAW. Namanya Abdullah tapi kelakuannya Allahu Akbar, ya, kelakuannya tidak mencerminkan namanya, gitu ya. Maka semoga dengan kita membahas sirah Rasulullah SAW seperti yang kita lakukan pada pagi hari ini, kita bisa mendapatkan manfaat-manfaat yang tadi disampaikan. Ya, minimal tadi 3 manfaat yang ada dalam surat Hud ayat 120. Meskipun memang manfaat-manfaat dari membaca sirah ini sangat banyak. Ya. Para ulama bahkan menyampaikan ada belasan, gitu ya, para masyayikh, gitu ya, yang ana baca, yang ana buka-buka, menuliskan dalam kitab-kitabnya belasan manfaat dari membaca sirah nabawiyah. Namun kalau kita bahas mungkin itu akan sangat memakan waktu, gitu ya. Sehingga mungkin ana ringkaskan, cukupkan dengan mengambil 3 manfaat yang ada di dalam surat Hud ayat 120. Ini kita sampai jam berapa nih? Jam 6.30 sepertinya, Ustaz. 6.30. Berarti Betul. sudah selesai? Belum, Ustaz. Masih ada 6 menit lagi, Ustaz. Ada 6 menit lagi, Masya Allah. Iya. Berarti habis ini ada tanya jawab gitu ya? Boleh, Ustaz. Khair, kita ada berikan ada kesempatan. hadiah tadi katanya. Mungkin untuk pertanyaan atau ana yang bertanya kepada Mungkin hadirin. nanti kalau ada pendengar atau pemirsa yang bertanya, kalau antum bertanya sepertinya pada anak aja, jadi anak borong. Antum yang dapat hadiah gitu, Masya Allah. nanti ke pemirsa atau pendengar yang mengajukan pertanyaan, insya Allah kita akan berikan hadiah, insya Allah. Insya Allah. Mungkin karena ada 2 hadiah, mungkin pertanyaannya hanya 2 gitu ya. Mudah-mudahan, insya Allah. Baik, sudah cukup materi untuk saat ini saja. Khair, insya Allah. Sebenarnya Ana mau tutup ini dengan Baik, 2 silakan. kisah, nggak apa-apa gitu ya. Nah, Mungkin silakan. terakhir gitu ya. Bagaimana para sahabat terdahulu mempelajari sirah nabawiyah. Mungkin ini poin terakhir yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Gitu ya. Bagaimana keutamaan sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagaimana kecintaan para salaf terdahulu. Kita lihat bagaimana para salaf terdahulu ini dengan sirah nabawiyah. Kan yang sering kita bahas ini mungkin kita bahas tentang fikih. Kita sering membahas tentang tafsir gitu ya. Kemudian juga dengan akidah yang paling sering kita bahas. Gitu ya, akidah sahih. Dan memang itu adalah pokok-pokok dalam agama. Tapi kita juga akan lihat bagaimana para sahabat terdahulu, para salaf terdahulu, apakah mereka juga mengkaji sirah nabawiyah gitu kan? Nah, apakah mereka juga mengulang-ulang kisah tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, kita akan bahas ini poin terakhir, insya Allah. Dikisahkan bahwa Ali bin Husain bin Ali, ya, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Nah, berarti ini siapanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cepi. Cicit. Masya Allah. Ya benar, ini adalah cicitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, julukannya adalah Zainul Abidin. Ya, julukannya adalah Zainul Abidin. Apa kata Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib? Kata Ali, kunna nu'allamu maghaziyan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sarayahu
kama nu'allamus surata minal Qur'an. Ini adalah perkataan Ali ya, Zainul Abidin yang dinukilkan di dalam kitab Al-Bidayah ya. Al-Bidayah punya Ibnu Katsir ya, dalam kitab Al-Bidayah Ibnu Katsir. Apa artinya? Kata Ali bin Husain bin Ali bahwa kita dulu diajarkan ya tentang peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama nu'allamus surata minal Qur'an. Sebagaimana kita diajarkan tentang satu surat di dalam Al-Qur'an. Nah, tuh dulu tuh. Ali ini berarti dia adalah seorang tabi'in. Ya, Ali Zainul Abidin ini adalah seorang tabi'in. Ya. Para tabi'in ya terdahulu mereka ketika diajarkan tentang sirah Rasulullah SAW tentu oleh orang tuanya, gitu ya, tentu juga oleh guru-gurunya. Maka diajarkannya sebagaimana diajarkan surat dari Al-Quran. Misalkan Al-Fatihah, Acep ya. Kita kalau ngajarkan anak kita Al-Fatihah gimana caranya? Sedikit-sedikit dilafalkan. Dilafalkan, kemudian diulang-ulang gitu kan? Diulang-ulang. Apakah cukup kita mengajarkan Al-Fatihah ke anak kita yang masih kecil sekali gitu? Nggak cukup gitu kan? Begitu juga para tabi'in terdahulu. Orang-orang salaf terdahulu tatkala belajar sirah maka diulang-ulang. Ya, diulang-ulang oleh gurunya, oleh orang tuanya. Ya, maka kita tatkala kita selesai nih. Mungkin para pendengar di sini gitu ya setelah mendengarkan ceramah tentang sirah Rasulullah SAW dalam program kita mungkin Teladan Rasul, maka hendaknya tidak cukup selesai ya, tidak selesai pada diri antum ya, tapi hendaknya antum setelah mendengarkan gitu ya, antum pelajari lagi, antum murojaah lagi. Setelah itu apa? Setelah itu kita ceritakan kepada anak-anak kita ya, kita ceritakan kepada murid-murid kita, kita ulang-ulang. Ya, kita ulang-ulang. Mungkin kalau orang-orang barat sering mengulang-ulang dongeng-dongeng gitu kan ya. Dongeng-dongeng yang itu adalah khayalan. Ya. Maka kita tidak mengkisahkan tentang dongeng-dongeng, tapi kita mengisahkan tentang manusia terbaik yang pernah berjalan di muka bumi, itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita ulang-ulang bagaimana kisah perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya kepada anak-anak kita. Maka ibu-ibu khususnya. Ya, ibu-ibu khususnya tatkala berduaan dengan anak kita, mungkin di malam hari, di pagi hari, kita ulang-ulang. Ya, kita ulang-ulang ya. Usikum wa iyaya nafsi, gitu ya. Dan di akhir bagaimana Ibnu Abbas, ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas ini adalah terkenal dengan keluasan ilmunya, ya, habrul ummah. Rasulullah SAW mendoakan ya Ibnu Abbas akan diberikan kemampuan dalam ilmu fikih dan juga ilmu tafsir ya, kelebihan dalam ilmu fikih dan ilmu tafsir. Allahumma alimhu faqihu fiddin wa alimhu ta'wil, kata Rasulullah SAW. Kita lihat bagaimana Ibnu Abbas ya, Ibnu Abbas ini suka buka kajian ya Acepin ya, dalam mengajarkan para tabi'in. Dan kajiannya Ibnu Abbas ini selalu dipenuhi oleh penuntut ilmu ya, dari berbagai penjuru dunia. Gitu. Dan dikisahkan ya bahwa Ibnu Abbas itu punya kajian khusus, gitu ya, punya kajian khusus tentang sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ibnu Abbas ini kalau mengisi tentang kajian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sirahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan dikatakan bahwa al-ashiyah ya, dari sore sampai malam, bayangkan ya, dari sore hari mungkin kalau sekarang ya setelah asar gitu. Kajian setelah asar kalau kita di tarbiyah sunnah sampai jam berapa biasanya? Sebelum maghrib setengah 6. Ibnu Abbas ini ya radhiyallahu anhu ya punya kajian khusus yang dimana mengkaji tentang perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semenjak setelah asar dari sore sampai malam, bayangkan, Allahu Akbar, sampai setelah isya, gitu ya.
Itu karena pentingnya bagaimana kita mempelajari sirah Rasulullah SAW. Maka di samping kita belajar tentang akidah, belajar tentang tafsir, belajar tentang fikih dan lain-lainnya, kita tentang adab, gitu ya, dengan para asatidzah yang lain, ya, hendaknya kita juga meluangkan waktu kita untuk membaca kisah tentang Rasulullah SAW. Gitu ya. Begitu juga dengan mendengarkan kajian-kajian tentang sirah Rasulullah SAW. Semoga dengan hal tersebut kita bisa melunakkan hati kita. Kita bisa menumbuhkan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan, Cepi. Ya, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Tafadhal Cepi. Ya, syukran jazakallahu khairan pada Ustadz Aziz Fatur Rahman hafizahullahu taala yang telah menyampaikan materi pembuka kita di program Teladan Rasul, di program perdana, di tayang perdana di hari ini. Bagi antum para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada yang akan bertanya kepada Al-Ustadz, silakan bisa mengirimkan pertanyaannya melalui line telepon langsung. Antum bisa bertanya melalui line telepon langsung ke nomor 02286862637 atau melalui pesan singkat ke nomor 0811-227-1476. Di nomor 0811-227-1476. Dan bagi penelpon di nomor 022-8686-2637. Baik, sudah ada penelpon yang masuk. Halo, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak siapa di mana, Bapak? Saya dengan Teddy di Sumedang, Pak. Teddy, iya, Kang Teddy ya. di Sumedang, ya. Sumedang, ya. Baik, silakan Kang Teddy. Begini Pak pertanyaannya. Jadi bagaimana ketika kita itu mensikapi seseorang, baik itu teman ataupun orang tua, yang kita nasihati untuk senantiasa mencontoh kehidupan Rasul ataupun mempelajari sirah Rasul, tapi mereka malah berucap kita ini susah gitu, jauh dari teladan Rasul. Sebaiknya kita itu bersikap biasa-biasa aja, tidak usah mengikuti apa yang telah lalu gitu, karena itu akan terasa susah. Nah, bagaimana kita mensikapi hal seperti itu, Ustaz? Iya, baik. Itu saja pertanyaannya, Kang Teddy? Ya, Pak. Baik. Ya, terima kasih Kang Teddy atas pertanyaannya. Silakan, Ustaz. Tadi bagaimana? Bagaimana menyikapi keluarga yang jika kita mengajak untuk meneladani Rasul, malahan sikapnya keluarganya itu ya kepada Rasul biasa saja gitu. Ya. Masya Allah. Ya, mungkin itu di antara bentuk ketidaktahuan mereka gitu ya tentang sirah Rasulullah SAW, atau bahkan menentang gitu ya. Sebagian keluarga kita menentang demikian, gitu ya. Tatkala kita mengajak mereka untuk belajar, itu bagaimana memahami Islam gitu, dengan manhaj yang benar. Pasti di antara keluarga kita ada yang menentang. Itu pasti. Ya, itu pasti. Dan kita apa sikap yang harus kita perbuat tatkala ada tentangan, mungkin ada penolakan, ada resistensi dari keluarga kita atau dari kerabat dan tetangga kita. Tatkala kita berdakwah, maka hendaknya kita adalah meneladani Rasulullah SAW, yaitu dengan bersabar. Gitu ya. Bagaimana Rasulullah SAW tatkala mendapatkan penolakan. Rasulullah SAW begitu sabar, gitu. Begitu sabar berdakwah. Tatkala mereka menolak, dikeluarkan lagi hujjah, gitu ya. Kenapa mereka menolak, gitu ya. Maka kita berdiskusi dengan baik, ya, dengan bahasa yang santun kepada mereka, ya, agar mereka mengetahui. Gitu. Dan memang demikianlah fitrah manusia, pasti ada penolakan. Kalau kita lihat bagaimana sirah Rasulullah SAW, sejarah hidup Rasulullah SAW. Rasulullah SAW apakah tatkala berdakwah, tatkala mengajak umat manusia
beriman kepadanya dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah semuanya menerima? Tidak. Bahkan sebagian besar menolak dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabar. Ya, dalam ayat dikatakan Allah Subhanahu wa taala berkata, "Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib." Allah Subhanahu wa taala berkata, ya, berfirman, apakah kalian mengira ya akan masuk surga, ya, sedangkan kalian belum mendapatkan cobaan sebagaimana yang didapatkan oleh orang-orang terdahulu, sebagaimana didapatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana didapatkan oleh para sahabat, ya, radhiyallahu anhum. Ya. Maka tatkala kita mendapatkan penolakan, itu adalah ujian bagi kita. Ya. Tapi kalau kita tanya apakah ujian yang menimpa kita ini sama seperti ujian yang menimpa Rasulullah, mungkin kita hanya mendapatkan penolakan, ya, sekedar mungkin ucapan, ya, tidak sampai. Apakah ada di antara kita tatkala berdakwah kemudian hendak dibunuh gitu? Ada nggak, Cepi? Ada, Ustaz. Ada malahan. Sampai dicekek gitu ada. Sampai mau dibunuh gitu ada sendiri. Diserang gitu ya. Mungkin diserang gitu ya, mungkin diserang. Tapi bagaimana Rasulullah SAW beberapa kali hendak dibunuh, dicekik, bayangkan, oleh umatnya dari belakang. Tatkala kita sholat, tatkala Rasulullah SAW sholat, kemudian dicekik oleh Utbah dari belakang. Mungkin di antara kita nggak ada gitu ya, tatkala sholat gitu, tatkala sholat nggak ada gitu kan. Ini Rasulullah SAW dicekik dari belakang oleh umatnya. Allahu Akbar, gitu ya. Dan banyak kejadian-kejadian demikian. Maka hendaknya kita bersabar, ya. Lalu bagaimana agar kita bisa bersabar? Agar kita kuat tatkala kita bersabar, salah satunya adalah tadi dengan cara kita membahas sirah-sirah Rasulullah. Kita melihat bagaimana Rasulullah SAW bersabar hingga kita akhirnya bisa meneladani sabarnya Rasulullah SAW. Ya, karena Rasulullah SAW sampai dikatakan dalam ayat tersebut, ya, mereka berkata mata nasrullah, saking beratnya ujian yang menimpa Rasulullah SAW dan para sahabatnya, mereka Rasulullah mengangkat tangannya dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mata nasrullah, kapan turunnya pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, itu karena saking beratnya cobaan yang menimpa mereka. Ya. Lalu apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Ala inna nasrullahi qarib. Maka ketahuilah, ya, maka kita ketahui semua bahwa sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Ya, maka semoga dengan kita bersabar, gitu ya, Allah memberikan pertolongan kepada kita, gitu ya, sehingga keluarga kita, gitu ya, akhirnya bisa menerima dakwah kita, menerima tatkala kita memberikan ujangan-ujangan kepada mereka untuk mengikuti manhaj yang benar, gitu ya, untuk mempelajari Islam, ya, yang sesuai dengan Al-Quran dan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jawabannya, dan kembali ada penelpon yang masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Dari siapa, di mana, Kang? Didin di Lewi Gajah, Kang. Oh iya, Kang Didin. Silakan, Kang Didin. Baik, ini assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Didin. Barakallahu fikum Ustaz. Wa iya, barakallahu fiik. Mau nanya ini Ustaz, kitab yang direkomendasikan untuk Sirah Nabawi ini kitab apa gitu? Soalnya kan banyak ya dijual di e-commerce gitu, kita nggak tahu yang mana yang bagusnya. Terus yang kedua, boleh nggak kita nonton film tentang Nabi atau sahabat Nabi gitu, biar lebih terasa lagi gitu girohnya. Gitu aja Ustaz. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Terima kasih Kang Didin. Syukran, jazakallahu khairan. Silakan Ustaz. Baik. Apa kitab-kitab rujukan gitu ya. Rujukan yang Ustadz sarankan. Khair, insyaallah. Kitab-kitab rujukan yang disarankan untuk Sirah Nabawiyah, ya, diantaranya adalah Sirah Ibn Hisham. Ya, Sirah Ibn Hisham ini adalah kitab, ya, milik Ibnu Hisham. Ya, jadi Sirah Ibn Hisham itu dinisbahkannya ke Ibnu Hisham, sang penulis. Nah, memang kitab ini tergolong mutawal.
Jadi Mutawal itu kitabnya memang panjang gitu ya, tebal gitu. Dan memang isinya ini adalah hadis-hadis. Jadi isinya adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau antum baca dari awal sampai akhir isinya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu memang isi sirah Ibn Hisham, dan ini memang kitab yang mutawal. Memang tidak disarankan untuk pemula seperti kita. Gitu ya, untuk orang yang baru memulai untuk belajar sirah Nabi memang tidak disarankan. Tapi ini bisa sebagai rujukan untuk orang yang ingin lebih dalam lagi, gitu ya. Karena memang di dalamnya disebutkan sanadnya. Ya, nanti kita bisa bahas lagi apakah ini hadisnya sahih dan dhaif gitu ya. Itu kitab sirah Ibn Hisham. Kemudian ada kitab yang lain juga. Syekh Albani punya kitab tentang sirah gitu ya. Isinya adalah hadis-hadis sahih tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau di Sirah Ibn Hisham tadi memang di dalamnya ada beberapa hadis yang tidak sahih gitu ya. Artinya dhaif gitu kan. Memang Syekh Albani menulis kitab gitu ya. Yang di dalamnya adalah hadis-hadis yang sahih saja. Yang berkaitan tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan karena Syekh Albani hanya menuliskan hadis-hadis yang sahih, maka memang kitabnya tidak terlalu panjang. Ya, kitabnya tidak terlalu panjang, ringkas. Gitu. Lalu apa yang direkomendasikan gitu ya untuk kita pemula gitu ya sebagai penuntut ilmu? Ya, yang Ana rekomendasikan memang ada kitab seperti Ar-Rahiqul Makhtum. Ya, Ar-Rahiqul Makhtum karya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Ya, jadi memang kitab ini adalah kitab yang baik untuk pemula seperti kita. Jadi memang kitabnya ringkas, padat, gitu ya. Jadi yang dimasukkan ke dalamnya memang banyak. Yang dimasukkan ke dalamnya ini hadis-hadis yang sahih, kemudian juga kisah yang ada di dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum ini runut. Ya, runut dari awal bagaimana kelahiran Rasulullah SAW sampai kematiannya. Karena kalau kitab-kitab yang lain seperti yang disebutkan tadi, memang banyak kitab-kitab ulama salaf itu tidak runut. Kenapa? Karena memang isinya hanya sanad, ya hanya hadis-hadis. Gitu. Nah, kitab Ar-Rahiqul Makhtum ini yang memang ada asbabul wurudnya lah katakan, gitu ya. Bagaimana kitab ini akhirnya dituliskan oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, yaitu untuk mengikuti sayembara yang diadakan oleh pemerintah Saudi Arabia, gitu ya. Nah, tatkala diadakan sayembara membuat kitab sirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bahasa yang baik, dengan rentetan yang baik, dengan juga mencakup hadis-hadis yang sahih, maka kitabnya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri yang tadi Ar-Rahiqul Makhtum yang sudah diterjemahkan juga, gitu kan. Kalau Ana dapat bocoran juga hadiah ini buat penanya juga kitab Ar-Rahiqul Makhtum, benar atau tidak ini? Kurang tahu, Anda belum dapat informasinya. Mudah-mudahan itu. Oh, insya Allah itu ya, insya Allah itu. Nah, kitab ini sudah diterjemahkan juga, alhamdulillah. Jadi memang memudahkan untuk orang yang mungkin belum bisa berbahasa Arab, gitu ya. Jadi bisa membuka-buka kitab Ar-Rahiqul Makhtum tadi. Dan memang Ana sendiri banyak merujuk dari kitab tadi Ar-Rahiqul Makhtum. Di samping Ana juga mengambil dari kitab-kitab yang lain, gitu ya. Dari kitab-kitab yang lain terkait sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu juga dari nukilan-nukilan yang dinukilkan oleh para masyayikh dalam kitabnya. Kemudian terkait menonton, gitu ya, menonton. Memang yang ahsan, yang terbaik adalah dengan mendengarkan ceramah-ceramah tentang sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya, yang berkomitmen untuk mengeluarkan dari hadis-hadis yang sahih saja, ya, yang membacakan hadis-hadis sahih dari sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu memang yang al-afdal, yang paling utama, gitu, yang paling utama. Kenapa? Karena memang tatkala kita menonton film, gitu ya, menonton film terlebih yang ada sekarang, gitu ya, memang ada beberapa
hadis-hadis yang sebenarnya dia tidak sahih, yang dhaif, tapi dimasukkan ke dalam film tersebut, gitu ya. Atau mungkin beberapa improvisasi, gitu kan, improvisasi dari mungkin pemain filmnya dan lain-lain. Karena memang itu kurang disarankan, ya, atau mungkin tidak disarankan. Yang lebih baik adalah kita membaca kitab-kitab tadi yang Ana sebutkan, gitu ya, untuk mempelajari sirah-sirah Rasul, kemudian juga dengan mendengarkan kajian-kajian dari para masyayikh, dan banyak insya Allah ya tersebar ya di YouTube, atau mungkin kita dengan mengikuti program ini Teladan Rasul, insya Allah kita akan membahas bagaimana kehidupan Rasulullah SAW, ya, mulai dari awal kelahiran hingga nanti kematian Rasulullah SAW. Mungkin itu dari Ana, ya, mungkin cukup atau dicukupkan mungkin ya, Cep ya. Kita cukupkan saja, insya Allah, dikarenakan waktu yang cukup terbatas. Insya Allah di pekan akan datang kita akan lanjutkan. Khair, insya Allah. Ana tutup ya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum, astaghfirullahaladzim. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.